Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita pasca UTS atau ujian tengah semester atau PTS penilaian tengah semester kemarin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mewabahnya pandemi corona atau COVID-19 di daerah kita. Bagi anak-anakku yang terkena PSBB lokal atau karantina lokal, harap bersabar, dan yang tidak terkena kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk diri kita, keluarga kita, semoga wabah ini segera berakhir. Anak-anakku sekalian, kita kembali. Sekali lagi Bapak tidak akan pernah bosan dan jemu mengingatkan untuk tajdid dunia, memperbaiki niat. Niatkan kita belajar hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah belajar 3 materi, ya, dan yang 2 materi sudah di-UTS-kan, masih yang materi ketiga, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah atau berperilaku hidup benar bersama kitab Allah, dan sekarang materi yang keempatnya atau kompetensi dasar keempatnya, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Atau tema lainnya, lebih simpelnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ini kalau di buku kalian, itu ada di bab 8. Nah, sebelum kita memasuki materi, marilah kita mohon kepada Allah agar kita dibukakan pintu hati kita, dibukakan pintu pikiran kita, diberikan hidayah oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kita awali belajar kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak ingatkan isi presensinya atau daftar hadirnya, kehadirannya itu di kolom komentar pada Google Classroom ini, ya, diisi, ya, materi keempat, ya, diisi namanya, nama kelas, ya, pertemuan ke-8 materi keempat, ya. Jadi sekali lagi isi di kolom komentarnya nama kelas, ya, pertemuan ke-8 materi keempat, ya. Baiklah anak-anakku, di awal bab ini yaitu meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Kita sebagai siswa SMK Yapensu terkena motonya 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, ya. Perilaku santun ini yang harus kita terapkan, ya. Senyum, menyapanya, menyampaikan salam atau mengucapkan salamnya pun harus dengan santun. Sikapnya, bicaranya pun dengan sopan. 5S itu terapkan saja di kehidupan manapun kalian akan diterima oleh orang. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Bapak besarkan layarnya. Ya. Ayo kita membaca Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik. Di situ aktivitas 8.1. Ini sebenarnya aktivitas 4. Ya. Atau 3.4. Ya. Pertama, sebagai peserta didik, kalian harus membaca Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1-4. Ya, di bawah ini bersama-sama dengan tartil. Coba dengarkan, nanti kalian ulangi masing-masing di rumah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu surat Al-Qalam ayat 1 sampai ke-4. Kemudian Al-Ahzab Quran surat 33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak ulangi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Maaf, Bapak ulangin lagi ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Tartilnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah artinya suri tauladan yang baik. Jadi sudah ada contoh pada diri Rasulullah itu contoh-contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah dan selalu memperbanyak mengingat Allah. Ya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan sampai ke infografisnya. Di infografis coba perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian belajar nanti ya, kalian akan belajar pertama nama-nama dan sifat-sifat nabi. Nama-nama itu ada berapa? Nabi ada berapa? Ya. Sifat-sifatnya seperti apa? Ya. Bedakan nanti antara nabi dan rasul. Yang kedua, perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, ini dibedakan. Siapa rasul, siapa nabi? Kalau rasul ada berapa, nabi ada berapa? Yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim ada berapa? Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Kemudian sudah jelas, tadi belum begitu jelas tulisannya ya. Setelah mengetahui pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, lalu tugas para Rasul itu apa saja? Setelah tahu tugasnya, kemudian keistimewaan Nabi dan Rasul dibanding dengan manusia yang lainnya. Apa keistimewaannya? Kemudian terakhir, setelah semuanya sudah, manfaat mempelajari iman kepada Rasul dan dalam kehidupan. Apa manfaatnya? Setelah kalian belajar itu semua dan kalian memahami, kalian harus meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Kalian akan mempunyai karakter atau sikap 1. Religius, 2. Jujur, 3. Peduli sosial, 4. Tanggung jawab, dan yang kelima kreatif. Jadi kalau kalian tidak religius, suka berbohong, tidak peduli dengan kehidupan sosial, baik sosial itu lengkap, baik kehidupan hubungannya dengan manusia maupun dengan alam sekitarnya, dengan lingkungannya, itu makhluk sosial, ya, dengan seluruh hubungan dengan seluruh alam, ya. Karena apa?
Kata satu riwayat dikatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam ini, sebagai makhluk sosial. Tidak boleh membenci yang tidak sekeyakinan pun, kita tidak boleh membenci, tidak boleh mengkafirkan, ya. Tidak boleh membencinya, karena itu adalah kapasitas Tuhan, bukan kapasitas kita manusia. Ya, kita berjalan seiring, dihormati, urusan kembalinya kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu hak Allah, semuanya makhluk Allah. Ketika mereka tidak mengganggu dan merongrong kita, maka kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Ketika mereka mengganggu kita, selagi tidak mengancam jiwa kita, kita pun tidak boleh merongrong dan mengganggu mereka. Kita boleh melakukan pembelaan kalau keadaan jiwa kita sudah terancam. Jangan ikut-ikutan ya, apalagi demo-demo sekarang ini. Demo Allahu Akbar, pakai bendera tauhid. Disemprot pakai gas air mata, bendera tauhid terinjak-injak. Itulah justru yang menghinakan agama kita, yang menghinakan ketauhidan kita. Di situ ada kalimat Allah, di situ ada kalimat Muhammadur Rasulullah, diinjak-injak orang, terbirit-birit, sudah tidak berdiri lagi dengan benderanya. Bagaimana mau menjaganya? Gak usah demo-demo, apalagi agama dibawa-bawa untuk meraih kekuasaan. Raihlah kekuasaan untuk menyebarkan dan menebarkan ajaran agama, tetapi jangan kau raih kekuasaan atas nama agama. Nah, sekarang lihatlah, kalian bisa melihat dan menganalisa siapa yang mau mendapatkan kursi kekuasaan dengan kendaraan agama, atau mereka yang mau menebarkan dakwah agama dengan kendaraan kekuasaan. Selanjutnya yang keempat, harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas dikerjakan, disuruh ngisi presensi diisi, itu tanggung jawab. Kalau kalian belum bisa seperti itu, kalian tidak beriman kepada Rasul. Terakhir, ini yang paling utama sebagai generasi muda. Kata Imam Al-Ghaliyin dalam kitabnya, ya ma'syaran nasiin inna fi yadikum amral ummah. Hai generasi muda, sesungguhnya ada di pundakmu urusan umat ini, wa fi iqdamikum hayataha, dan ada pada kemajuan mulah hidupnya suatu umat. Hidupnya bangsa ini, hidupnya negara ini ada di tangan kalian para pemuda. Maka kalian harus kreatif, jangan pasif. Jadi anak muda itu, ya. Itu saja pesan Bapak. Untuk selanjutnya, tadabbur dan berikutnya kalian bisa pahami, baca sendiri makna gambar yang ada di situ apa, ya, aktivitasnya bagaimana, pendapatmu tentang gambar di atas, ya, dihubungkan dengan iman kepada Rasulullah, ya. Nah, dan seterusnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan bacaan hamdalah, mari kita berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir li wali walidayya ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu-lah kami menyembah. Ya Rabb, ya Rabb, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, berikanlah dan bukakanlah
pintu hati kami dan pikiran kami agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang bermanfaat dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, titipkanlah ilmu yang menyinari hati kami dan pikiran kami agar kami selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya hidayah-Mu lah yang kami minta dan kami harapkan ya Rabb. Ya Rabb, panjangkanlah umur kami, umur kedua orang tua kami, orang-orang yang sayang kepada kami dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau pastikan kami menjadi penduduk surga-Mu. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau izinkan kami menjadi tamu-Mu di tanah suci ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai perjuangan kita di jalan Allah atau jihad fisabilillah insyaallah ya. Kuota yang kita habiskan di pagi ini dicatat sebagai amal jariah di jalan Allah atau amal jariah di fisabilillah. Insyaallah kalau kalian ikuti, kalian jalankan arahan dan benar-benar belajar karena Allah. Semua yang kalian habiskan untuk belajar, biaya orang tua yang kalian habiskan untuk belajar itu menjadi tabungan bagi orang tua kalian. Dan tabungan kalian di akhirat nanti ketika ditanya HP-mu untuk apa? Untuk belajar. Kuotamu untuk apa? Untuk belajar. Insya Allah itu sebagai catatan amal di akhirat nanti, bahwasanya HP dan kuotanya bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang bermaksiat. Dari Bapak demikian, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.